Tidak semua ibu-ibu ini siap menerima kau apa adanya, betul? Tengok, ngaku mereka. Makanya kau jangan cerita, diam aja. Kalau ditanya, apa dosa abang? Adalah menangis, melelehkan air mata. Ainani, ada dua biji mata, la yamassuhuman nar. Ada dua biji mata yang tidak akan terkena api neraka. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua, ainun ta'rusu fi sabilillah, mata yang bergadang di tengah malam karena menjaga masjid Palestina, takut diserang tentara Israel, menjaga. Mata yang begadang itulah yang tak kena neraka. Adapun mata yang begadang karena Real Madrid Barcelona, oleh sebab itu maka begadanglah di tengah malam dengan tahajud, munajat, zikir dan doa. Anak-anak muda, bapak-bapak tua yang masa muda mau bergelimang dosa, siapa namanya? Bagados, bergelimang dosa. Yang satu lagi Lapendos, lelaki penuh dosa. Kalau namanya kebetulan saya sebutkan jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung dengar pengajian saya, pulang mati. Bukan karena saya hebat, tapi karena memang udah sampai masa. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak muda sekarang dirusak oleh pergaulan bebas. Dibiarkan bapak ibunya jalan-jalan. Pak, aku bawa anaknya, kami pulang jam 12 malam ya. Pulang, tak apa-apa, bencong aja balik pagi. Berat apa-apa. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Masuk nak, masuk. Anak gadis bapak mana? Sebentar ya. Anak gadis, datang sini, duduk. Ini ada pacarmu datang. Kalian duduk sini ya. Papa sama mama mau nonton di belakang. Duduk sini ya. Duduk. Itu sama artinya kalian ya. Berzina. Zina. Hai laki-laki yang gagah perkasa, kau punya adik perempuan, kau punya kakak perempuan, kau punya keponakan perempuan, maka perempuan yang tidak kau jaga, selangkah lagi kau menuju surga, tapi kau biarkan dia dengan laki-laki yang tak mahram, selangkah juga kakimu menuju neraka. Betul? Oleh sebab itu jangan sampai kau bawa anak gadis orang. Ustadz Somad ini jangan-jangan ngomong aja yang pandai. Dulu waktu Ustadz kuliah pacaran enggak? Saya 4 tahun di Mesir tak pernah pacaran. Nih, ada tadi Ustadz Sabar, pegawai Kemenak. Itu kakak kelas saya. Mana Ustadz Sabar? Ustadz Sabar, jawab dengan jujur Ustadz Sabar. Waktu saya di Mesir dulu tak ada pacaran kan? Tidak kan? Tidak kan? Tidak kan Ustadz Sabar? Ustadz Sabar kakak kelas saya di Darul Arafah Medan. Habis itu sama-sama di Mesir. Saya 4 tahun di Mesir dari 98 sampai 2002 tidak ada pacaran. Anak Indonesia 2.400 orang, laki-laki 2.100, perempuan 300, persaingan ketat. Saya termasuk tak dapat. Kalau sempatlah saya seganteng Sultan Jorgi, artis yang di TV itu. Entahlah. Habis ya cek Mesir tuh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kalian kalau tidak pacaran lalu tak laku sampai tua? Saya tak pernah pacaran dulu kuliah, sekarang sudah tua, kering, kurus, bukan ganteng. Coba kalian tengok di komen-komen di YouTube tuh, apa kata mereka? Ustaz, jadikan yang kedua ya. Itu baru jadi ustaz, apalagi jadi wakil gubernur. Oleh sebab itu kalian anak muda jangan takut. Yang penting kalian serius saja kuliah. Habis itu kalian lanjutkan kerja bisnis. Habis itu kalian memegang tampuk dunia ini. Yang tertarik politik, mencalek kalian. Tak ada duit mencalek Pak Ustadz. Duit untuk apa? Buat baleho Pak Ustadz. Yang penting kalian buat baik saja dari sekarang, nanti dikenal orang. Betul? Abdul Somad tak pernah buat baleho. Dari Sabang Merauke kenal Abdul Somad. Tak ada saya buat baleho. Buat baleho saya dibuatkan orang. Besar pula gambar saya dari Bang Izik. Pas ditengok orang aslinya, jauh kecil. Ini panitia ini mau membesarkan hati Ustadz Somad. Ustadz ini kecil, kita buatkan balehonya besar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tertarik politik, mencalon, berjuang kalian. Ada yang berjuang dengan ekonomi, businessman.
ada yang berjuang dengan politik, anggota legislatif, wali kota, gubernur, wali kota, camat, presiden, wakil presiden. Ada yang berjuang lewat ekonomi, ada yang berjuang lewat politik. Saya tak bisa ekonomi, tak bisa politik. Kau jadi apa? Aku jadi polisi. Bagus. Bisa berjuang dengan polisi? Bisa. Pakai seragam polisi, sholat kalian di masjid. Allahu Akbar. Apa kata ibu-ibu? Nak, tengok. Polisi aja sholat. Ayah kau tak sholat. Polisi, tentara tidak perlu ceramah, tidak perlu ngomong, cukup dengan seragamnya saja. Kita sebagai umat Islam sudah bangga melihat mereka menolong agama Allah dengan jabatan mereka. Betul? Tolong agama Allah ini dengan seragammu, tolong agama Allah ini dengan kekuasaanmu, tolong agama Allah ini dengan suaramu. Kau yang bisa berjuang dengan seragammu, pakai. Kau yang bisa berjuang dengan titelmu, pakai. Abdul Somad seragam tak punya, jabatan tak punya, titel tak punya. Apa yang dia punya? Suara. Itulah maka suara yang dipakai, menggelegar suara. Kenapa menggelegar? Sound systemnya mantap. Mikrofon pula 3 kali ganti. Apa tak keren? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, belum habis 20 menit. Itu tempat laki-laki ini lama terasa. Tempat perempuan tadi sebentar aja. Kata jamaah, perempuan yang menutup rambutnya. Ada pula aku tengok perempuan yang bercadar, yang sudah pakai jilbab. Bagus. Laki-laki ini menengok perempuan karena memang itu naluri dia. Kalau ada laki-laki nengok perempuan itu normal. Yang bahaya laki-laki nengok laki-laki. Lewat anak gadis cuek aja dia. Pas lewat anak lajang mitik dulu. Ini sengkong. Laki-laki yang gagah perkasa, nafsu bergejolak, bergelora, maka perempuan harus menutup rambut kepala. Antara yang berjilbab dengan yang bercadar jangan saling ejek mengejek. Karena kalau yang berjilbab bercadar berkelahi, yang ketawa yang tak bercelana. Yang berjilbab bagus, yang bercadar bagus, jangan ejek. Ini aja, kau bercadar macam ninja aku tengok. Cadar adalah ajaran Islam, betul. Ibu-ibu yang bercadar, anak-anak adik-adikku yang bercadar, nanti kalau ada ibu-ibu yang pakai jilbab yang nggak bercadar ngejek kalian. Kok kenapa pakai cadar? Aku bercadar bukan menjaga pipiku, aku bercadar bukan menjaga hidungku. Aku bercadar menjaga mata lakimu, karena dari tadi melirik aku. Yang bercadar bagus karena cadar ajaran Islam. Apalagi kalian di kampus. Di kampus pakai cadar bagus. Bayangkan kalau mahasiswi cantik minum teh, dia nampak mengalir. Duduk pula di lokal bagian kursi paling depan. Dosen tuh anak muda di depan, menulis dia. Jadi mahasiswi sekalian, adapun pelajaran kita adalah pak, whiteboard dah habis pak. Gara-gara wajah. Oleh sebab itu maka perempuan yang bercadar bagus. Makanya ini tak dicampur laki-laki dan perempuan. Ini perempuan, ini laki-laki. Ada pula beberapa perempuan terjebak di tengah laki-laki. Tapi insya Allah laki-laki yang berada di sekeliling kalian ini amanah. Kalian jangan takut, insya Allah. Laki-laki yang amanah. Perempuan adalah adik kalian, perempuan adalah kakak kalian. Kalau kalian menganiaya perempuan, berarti sama dengan menganiaya adik kalian, kakak kalian, keponakan kalian. Mau anak adik kalian dianiaya? Hai laki-laki yang gagah perkasa, playboy cap tupai. Tahu cap tupai? Lompat sana, lompat sini, lompat sana, lompat sini. Ada satu lagi cap gayung, cedok sana, cedok sini, cedok sana. Sekarang kalian boleh ketawa karena kalian ganteng. Sekarang kalian boleh ketawa karena kalian punya duit. Tapi sampai masanya nanti kalian akan punya anak perempuan. Apa yang kalian lakukan hari ini tak mustahil akan terjadi 20 tahun akan datang pada anak perempuan kalian. Jaga anak perempuan. Hai pemuda-pemudi Islam, jaga dari narkoba, jaga dari pergaulan bebas, jaga dari HIV/AIDS, jaga dari perkelahian, jaga dari permusuhan.
wa'tasimu bihablillah, berpegang teguh dengan tali Allah, la tafarraqu, jangan berpecah belah. Barulah kita akan bangga. Sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan akan mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh, hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Satu di antara 7 yang dapat naungan Allah adalah sabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Kenapa yang disebut anak muda? Kenapa bukan orang tua? Kenapa anak muda yang ke masjid? Kenapa anak muda yang istiqomah? Karena kalau orang tua ke masjid memang sudah lumrah. Udah tua tak ke masjid juga, mau apa? Mau mati. Kalau ada orang tua tak juga ke masjid, ketok pintunya, Pak, ayo ke masjid. Aku tak ke masjid, ikat, campakkan ke sungai. Jangan begitu, ini kan dakwah. Ajak dia dengan lembut, dengan baik. Pak Haji, ayo ke masjid ya Pak, Masjid Raya Besitang. Jangan dia ajak aku ke masjid Besitang. Kau belum lahir, aku udah haji, tahu? Besok datang lagi. Assalamualaikum Pak Haji, ayo ke Masjid Raya Besitang. Jangan ada. Masjid Raya Besitang nggak level sama kening aku. Kening ini cocoknya Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Masjid Raya Besitang tak level. Hari ketiga datang lagi. Pak Haji, ayo kita ke masjid. Jangan ada. Nanti kalau Bapak tak mau ke masjid, jenazah Bapak tak kami angkat, kami suruh jalan sendiri. Iyalah, iya. Lembut mengena lebih baik daripada keras tak kena. Betul? Habis 20 menit. Perempuan baik, anak muda baik, 20 menit yang terakhir ini yang paling berat. Mohon maaf Bapak alim ulama, tuan-tuan guru, sahabat artis. Oh, penuh sampai ke belakang. Masya Allah, tabarakallah. Nak ceramah yang terakhir nih, terasa sejuk. Kipas angin berair. Sana tadi tak ada. Patutlah sedap di sini. Masya Allah, tabarakallah. Ini sudah baik, sudah sopan, tapi yang paling penting dari semuanya adalah istiqomah. Al-istiqomah, satu istiqomah khairun min alfi karamah, lebih baik daripada 1000 karamah. Idza ra'aitar rajul, kalau kau tengok ada orang yamshi 'alal ma', berjalan di atas air, yatiru fil hawa, terbang di atas awan, jangan kau terpukau karena setan pun bisa melakukan itu. Tapi yang penting kau tengok adalah istiqomah. Alhamdulillah, ini saya di depan saya ini orang-orang istiqomah. Yang ini istiqomah duduk, yang ini istiqomah berdiri. Yang duduk sama berdiri pahalanya sama. Kalian cuma berdiri aja. Yang memanjat pokok kayu sama. Yang berada di jalan sana sama. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya. Maka yang datang jam 2 tadi dapat pahala jihad sampai jam 6 kurang 15. 3, 4, 5, 6. Tadi datang jam 2. Jam 1. Masya Allah, jam 12. Kabarnya ada yang datang jam 10. Salah jadwal. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apapun posisimu, apapun kerjamu, yang akan kau bawa mati menghadap Allah nanti adalah innal insana lafi khus. Semua insan manusia ini rugi. Yang kaya rugi, yang miskin rugi 2 kali. Yang ganteng rugi, yang jelek rugi 2 kali. Yang cantik rugi, yang buruk rugi 2 kali. Illalladzina amanu, kecuali yang beriman, wa amilus shalihat, dan amal soleh, bukan somai. Amal soleh. Ibu-ibu, amal solehnya apa? Mengandung. Mengandung itu amal soleh. Makanya kalau ibu tahun ini mengandung, tahun lalu mengandung. Kata kau kenapa mengandung-kandungannya? Amal soleh. Amal soleh. Ada orang sholat duha. Ada orang sholat duha. Sholat duha itu amal soleh atau amal soleh? Sholat duha amal soleh. Begitu habis sholat duha meninggal dunia, besok sholat duhanya masih mengalir nggak? Enggak.
Mana pula mengalir orang mati berhenti. Tapi kalau ada ibu yang hamil punya anak, anaknya baik, ibu sudah meninggal tetap mengalir. Kalau gitu mana yang hebat? Sholat duha apa hamil? Hamil aja lah. Enaklah laki-laki ya. Laki-laki itu bisa puasa sunat Senin Kamis. Laki-laki. Tidak semua ibu-ibu ini siap menerima kau apa adanya. Betul? Tengok, ngaku mereka. Makanya kau jangan cerita, diam aja. Kalau ditanya, apa dosa abang? Ada lah. Menangis, melelehkan air mata. Ainani, ada dua biji mata. La yamassuhuman nar. Ada dua biji mata yang tidak akan terkena api neraka. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua, ainun tahrusu fi sabilillah. Mata yang bergadang di tengah malam karena menjaga masjid Palestina, takut diserang tentara Israel, menjaga. Mata yang begadang itulah yang tak kena neraka. Adapun mata yang begadang karena Real Madrid Barcelona, oleh sebab itu maka begadanglah di tengah malam dengan tahajud, munajat, zikir dan doa. Anak-anak muda, bapak-bapak tua yang masa muda mau bergelimang dosa, siapa namanya? Bagados, bergelimang dosa. Yang satu lagi Lapendos, lelaki penuh dosa. Kalau namanya kebetulan saya sebutkan jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung dengar pengajian saya, pulang mati. Bukan karena saya hebat, tapi karena memang udah sampai masa. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak muda sekarang dirusak oleh pergaulan bebas. Dibiarkan bapak ibunya jalan-jalan. Pak, aku bawa anaknya, kami pulang jam 12 malam ya. Pulang tak apa-apa, bencong aja balik pagi. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Masuk nak, masuk. Anak gadis bapak mana? Sebentar ya. Anak gadis, datang sini, duduk. Ini ada pacarmu datang. Kalian duduk sini ya. Papa sama mama mau nonton di belakang. Duduk sini ya. Duduk. Itu sama artinya kalian ya. Berzina. Hai laki-laki yang gagah perkasa. Kau punya adik perempuan, kau punya kakak perempuan, kau punya keponakan perempuan. Maka perempuan yang tidak kau jaga, selangkah lagi kau menuju surga, tapi kau biarkan dia dengan laki-laki yang tak mahram, selangkah juga kakimu menuju neraka. Betul? Oleh sebab itu jangan sampai kau bawa anak gadis orang. Ustadz Somad ini jangan-jangan ngomong aja yang pandai. Dulu waktu Ustadz kuliah pacaran enggak? Saya 4 tahun di Mesir tak pernah pacaran. Nih, ada tadi Ustadz Sabar, pegawai Kemenak. Itu kakak kelas saya. Mana Ustadz Sabar? Ustadz Sabar, jawab dengan jujur Ustadz Sabar. Waktu saya di Mesir dulu tak ada pacaran kan? Tidak kan? Tidak kan? Tidak kan Ustadz Sabar? Ustadz Sabar kakak kelas saya di Darul Arafah Medan. Habis itu sama-sama di Mesir. Saya 4 tahun di Mesir dari 98 sampai 2002 tidak ada pacaran. Anak Indonesia 2.400 orang, laki-laki 2.100, perempuan 300, persaingan ketat. Saya termasuk tak dapat. Kalau sempatlah saya seganteng Sultan Jorgi, artis yang di TV itu. Entahlah. Habis ya cek Mesir itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kalian kalau tidak pacaran lalu tak laku sampai tua? Saya tak pernah pacaran dulu kuliah, sekarang sudah tua, kering, kurus, bukan ganteng. Coba kalian tengok di komen-komen di YouTube tuh. Apa kata mereka? Ustaz, jadikan yang kedua ya. Itu baru jadi ustaz, apalagi jadi wakil gubernur. Oleh sebab itu kalian anak muda jangan takut. Yang penting kalian serius saja kuliah. Habis itu kalian lanjutkan kerja bisnis. Habis itu kalian memegang tampuk dunia ini. Yang tertarik politik, mencalek kalian. Tak ada duit mencalek Pak Ustaz. Duit untuk apa? Buat baleho Pak Ustaz. Yang penting kalian buat baik saja dari sekarang, nanti dikenal orang. Betul? Abdul Somad tak pernah buat baleho. Dari Sabang Merauke kenal Abdul Somad. Tak ada saya buat baleho. Buat baleho saya dibuatkan orang nih. Besar pula gambar saya dari Bang Ijik.
Pas ditengok orang aslinya, jauh kecil. Ini panitia ini mau membesarkan hati Ustaz Somad. Ustaz ini kecil, kita buratkan balihonya besar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tertarik politik, mencalon, berjuang kalian. Ada yang berjuang dengan ekonomi, businessman. Ada yang berjuang dengan politik, anggota legislatif, wali kota, gubernur, wali kota, camat, presiden, wakil presiden. Ada yang berjuang lewat ekonomi, ada yang berjuang lewat politik. Saya tak bisa ekonomi, tak bisa politik. Kau jadi apa? Aku jadi polisi. Bagus. Bisa berjuang dengan polisi? Bisa. Pakai seragam polisi, sholat kalian di masjid. Allahu Akbar. Apa kata ibu-ibu? Nak, tengok. Polisi aja sholat. Ayah kau tak sholat. Polisi, tentara tidak perlu ceramah, tidak perlu ngomong, cukup dengan seragamnya saja. Kita sebagai umat Islam sudah bangga melihat mereka menolong agama Allah dengan jabatan mereka. Betul? Tolong agama Allah ini dengan seragammu, tolong agama Allah ini dengan kekuasaanmu, tolong agama Allah ini dengan suaramu. Kau yang bisa berjuang dengan seragammu, pakai. Kau yang bisa berjuang dengan titelmu, pakai. Abdul Somad seragam tak punya, jabatan tak punya, titel tak punya. Apa yang dia punya? Suara. Itu maka suara yang dipakai, menggelegar suara. Kenapa menggelegar? Sound systemnya mantap. Mikrofon pula 3 kali ganti. Apa tak keren? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, belum habis 20 menit di tempat laki-laki ini lama terasa. Tempat perempuan tadi sebentar aja. Kata jamaah, perempuan yang menutup rambutnya. Ada pula aku tengok perempuan yang bercadar, yang sudah pakai jilbab. Bagus. Laki-laki ini menengok perempuan karena memang itu naluri dia. Kalau ada laki-laki nengok perempuan itu normal. Yang bahaya laki-laki nengok laki-laki. Lewat anak gadis cuek aja dia. Pas lewat anak lajang mitir dia. Ini sengkong. Laki-laki yang gagah perkasa, nafsu bergejolak, bergelora, maka perempuan harus menutup rambut kepala. Antara yang berjilbab dengan yang bercadar jangan saling ejek mengejek, karena kalau yang berjilbab bercadar berkelahi, yang ketawa yang tak bercelana. Yang berjilbab bagus, yang bercadar bagus, jangan ejek. Ini aja, kau bercadar macam ninja aku tengok. Cadar adalah ajaran Islam, betul? Ibu-ibu yang bercadar, anak-anak adik-adikku yang bercadar, nanti kalau ada ibu-ibu yang pakai jilbab yang nggak bercadar ngejek kalian. Kok kenapa pakai cadar? Aku bercadar bukan menjaga pipiku, aku bercadar bukan menjaga hidungku, aku bercadar menjaga mata lakimu, karena dari tadi melirik aku. Yang bercadar bagus karena cadar ajaran Islam. Apalagi kalian di kampus pakai cadar bagus. Bayangkan kalau mahasiswi cantik minum teh dia nampak mengalir, duduk pula di lokal bagian kursi paling depan. Dosen tuh anak muda di depan menulis dia. Jadi mahasiswi sekalian, adapun pelajaran kita adalah pak, whiteboard udah habis pak, gara-gara wajah. Oleh sebab itu maka perempuan yang bercadar bagus. Makanya ini tak dicampur laki-laki dan perempuan. Ini perempuan, ini laki-laki. Ada pula beberapa perempuan terjebak di tengah laki-laki. Tapi insya Allah laki-laki yang berada di sekeliling kalian ini amanah. Kalian jangan takut, insya Allah. Laki-laki yang amanah. Perempuan adalah adik kalian, perempuan adalah kakak kalian. Kalau kalian menganiaya perempuan, berarti sama dengan menganiaya adik kalian, kakak kalian, keponakan kalian. Mau anak adik kalian dianiaya? Hai laki-laki yang gagah perkasa, playboy cap tupai. Tahu cap tupai? Lompat sana, lompat sini, lompat sana, lompat sini. Ada satu lagi cap gayung, cedok sana, cedok sini, cedok sana. Sekarang kalian boleh ketawa karena kalian ganteng. Sekarang kalian boleh ketawa karena kalian punya duit.
tapi sampai masanya nanti kalian akan punya anak perempuan. Apa yang kalian lakukan hari ini tak mustahil akan terjadi 20 tahun akan datang pada anak perempuan kalian. Jaga anak perempuan. Hai pemuda-pemudi Islam, jaga dari narkoba, jaga dari pergaulan bebas, jaga dari HIV/AIDS, jaga dari perkelahian, jaga dari permusuhan. Wa'tasimu bihablillah, berpegang teguh dengan tali Allah. La tafarraqu, jangan berpecah belah. Barulah kita akan bangga. Sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan akan mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh, hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Satu di antara 7 yang dapat naungan Allah adalah sabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Kenapa yang disebut anak muda? Kenapa bukan orang tua? Kenapa anak muda yang ke masjid? Kenapa anak muda yang istiqomah? Karena kalau orang tua ke masjid memang sudah lumrah. Udah tua tak ke masjid juga, mau apa? Mau mati. Kalau ada orang tua tak juga ke masjid, ketok pintunya, Pak, ayo ke masjid. Aku tak ke masjid, ikat, campakkan ke sungai. Jangan begitu, ini kan dakwah. Ajak dia dengan lembut, dengan baik. Pak Haji, ayo ke masjid ya Pak, Masjid Raya Besitang. Jangan ajak aku ke masjid Besitang. Kau belum lahir, aku udah haji, tahu? Esok datang lagi. Assalamualaikum Pak Haji, ayo ke Masjid Raya Besitang. Jangan ada. Masjid Raya Besitang nggak level sama kening aku. Kening ini cocoknya Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Masjid Raya Besitang tak level. Hari ketiga datang lagi. Pak Haji, ayo kita ke masjid. Jangan ada. Nanti kalau Bapak tak mau ke masjid, jenazah Bapak tak kami angkat, kami suruh jalan sendiri. Iyalah, iya. Lembut mengena lebih baik daripada keras tak kena. Betul? Habis 20 menit. Perempuan baik, anak muda baik. 20 menit yang terakhir, ini yang paling berat. Mohon maaf Bapak, alim ulama, tuan-tuan guru, sahabat artis. Oh, penuh sampai ke belakang. Masya Allah, tabarakallah. Nak ceramah yang terakhir nih, terasa sejuk. Kipas angin berair. Sana tadi tak ada. Patutlah sedap di sini. Masya Allah, tabarakallah. Ini sudah baik, sudah sopan, tapi yang paling penting dari semuanya adalah istiqomah. Al-istiqomah, satu istiqomah khairun min alfi karamah, lebih baik daripada 1000 karamah. Idza ra'aitar rajul, kalau kau tengok ada orang yamshi 'alal ma', berjalan di atas air, yatiru fil hawa, terbang di atas awan, jangan kau terpukau karena setan pun bisa melakukan itu. Tapi yang penting kau tengok adalah istiqomah. Alhamdulillah, ini saya di depan saya ini orang-orang istiqomah. Yang ini istiqomah duduk, yang ini istiqomah berdiri. Yang duduk sama berdiri pahalanya sama. Kalian cuma berdiri aja. Yang memanjat pokok kayu sama. Yang berada di jalan sana sama. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya. Maka yang datang jam 2 tadi dapat pahala jihad sampai jam 6 kurang 15. 3, 4, 5, 6. Tadi datang jam 2. Jam 1. Masya Allah, jam 12. Kabarnya ada yang datang jam 10. Salah jadwal. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apapun posisimu, apapun kerjamu, yang akan kau bawa mati menghadap Allah nanti adalah innal insana lafi khus. Semua insan manusia ini rugi. Yang kaya rugi, yang miskin rugi 2 kali. Yang ganteng rugi, yang jelek rugi 2 kali. Yang cantik rugi, yang buruk rugi 2 kali. Illalladzina amanu, kecuali yang beriman, wa amilus shalihat, dan amal soleh, bukan somai. Amal soleh. Ibu-ibu, amal solehnya apa? Mengandung. Mengandung itu amal soleh.
Makanya kalau ibu tahun ini mengandung, tahun lalu mengandung. Kata kau kenapa mengandung aja? Amal soleh. Amal soleh. Ada orang sholat duha. Ada orang sholat duha. Sholat duha itu amal soleh atau amal soleh? Sholat duha amal soleh. Begitu habis sholat duha meninggal dunia. Besok sholat duhanya masih mengalir.